Tahu bahwa elektabilitas Amin ini perlahan mulai naik, Pak. Bahkan head-to-head sama Ganjar, dan bahkan ada yang bilang melampaui. Tanggapan gimana, Pak? Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih kepada sahabat Abi yang telah memilih untuk menjadi bagian dari gerakan perubahan. Dan seperti yang disampaikan, sejak 1 Oktober 2022, pada waktu itu ada acara di Pemuda Pancasila, Mas Yapto menyampaikan bahwa dukungan untuk gerakan perubahan. Dan setahun kemudian, hari ini diwujudkan dalam sebuah gerakan relawan. Kami meyakini bahwa rakyat Indonesia memang menginginkan adanya perubahan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana ketika dimunculkan, mereka menginginkan perubahan. Apakah ingin lapangan pekerjaan tetap sulit? Jawabnya tidak. Perlunya perubahan. Apakah ingin kebutuhan pokok harganya tetap mahal? Jawabnya tidak. Perlunya apa? Perubahan. Apakah ingin negara kita tetap menjadi negara hukum atau berubah jadi kekuasaan? Mereka bilang tidak ingin berubah jadi negara kekuasaan. Artinya kita perlu perubahan untuk menjaga agar negeri ini tetap menjadi negara hukum. Jadi apa yang sekarang terjadi adalah gelombang baru yang kami yakini makin hari makin besar. Apalagi dengan dukungan yang luar biasa dari sahabat Abi yang insya Allah akan menjangkau seluruh Indonesia. Insya Allah kita akan makin hari makin banyak unsur masyarakat yang meyakini dan ingin menjadi bagian dari gerakan perubahan. Ini bukan soal persentase survei, ini soal kita menginginkan Indonesia yang lebih adil dan makmur untuk semuanya. Pak, terkait dengan nantinya ini sudah kampanye nih Pak. Ini nanti Pak Anies ini akan kemana dulu nih Pak? Nanti dulu. Mas Yapto, Apa? ya tentang dukungan. Oh ini bukan kampanye. Ini kan deklarasi yang pendukung. Jawab. Deklarasi pendukung ya. Bukan. Jadi ini generasi muda yang masuk di dalam komunitas-komunitas ini. Ada komunitas 23 PTC, ada di Pemuda Pancasila yang di Sapma. Ini yang ingin memilih Amin. Ini mereka mulai. Ini baru kerikilnya lepas. Ini snowballnya masih jalan. Jangan salah. Ya kan? Dan mungkin baru ini pertama melemparkan bola salju ini kan. Dan nanti kita lihat kan masih ada 3 bulan lagi, 2 bulan lagi ya. Tuh. Kan Pemuda Pancasila kan juga salah satu ormas yang memang besar juga sampai ke pelosok di DPR. Ya. Kalau misalkan pasti kan tentu dengan masyarakat dekat, apa sih sebetulnya yang menjadi harapan dari mungkin orang-orang yang simpatisan Pemuda Pancasila atau dari anggota Pemuda Pancasila juga? Sebetulnya apa sih Pak yang harapan yang mereka ingin titik ke Pak Anies gitu? Jadi gini dulu, di Pemuda Pancasila ini tidak semua ke Amin. Ya kan? Ada ketua pemenangannya di Ganjar juga wakil ketua umum. Jadi ini kita membuktikan bahwa di Pemuda Pancasila sudah terjadi demokratisasi, kebebasan. Nah tapi semua kan punya masalah yang sama. Setiap warga negara masalahnya sama seperti disampaikan. Ya kan, bukan hanya kesejahteraan yang namanya keadilan dan kemakmuran atau hukum dan kesejahteraan aja, kehidupan sosial. Tapi kita lihat di Indonesia ini orang sakit aja mahal setengah mati. Begitu mati lebih mahal lagi. Ini sakit pakai ongkos, mati pakai ongkos lagi gitu. Gimana hidup? Artinya suara internal itu dianggap hal yang biasa saja. Oh, biasa. Kan pada waktu Pak Jokowi ya begitu kan. Dan saya ini juga termasuk memilih Pak Jokowi 5 tahun yang lalu. Dan kita masih ikut bertanggung jawab sampai beliau diganti. Kita masih ikut bertanggung jawab karena kita ikut milih beliau. Ya, enggak, masalahnya di Indonesia ini tidak pernah kita punya presiden yang meninggalkan tinta emas. Semua dapat makian. Yang berhasil pun dimaki. Nah ini karena apa? Karena bangsa kita ini maunya semua gampang aja, instan, ya kan? Orang bilang di Indonesia ini nancepin kayu aja tumbuh. Orang lihat nanam singkong. Nah sekarang juga gitu, kalau bisa nggak kerja dapat hasil. Maunya emang kita kalau mewariskan hasil perjuangan orang tua kita ini dibagi luasnya Indonesia dengan hasil buminya dibagi, hitung per penduduk dibagi sekian persen dari hasil itu kan nggak mungkin.
Kita semua harus bekerja. Tadi disampaikan oleh Pak Syawki tadi, semua harus bergerak. Ya kan, jemput bola gitu. Jadi seorang masing-masing di bidangnya itu harus berjuang di bidangnya masing-masing. Setiap warga negara wajib membela negara. Bela negara itu bela ekonomi, bela sosial, bela hukum, bela keadilan, bukan bela keamanan aja. Hansip banyak gitu, kenapa bisa ribut? Iya kan? Jadi yang namanya keamanan itu, aman itu adalah aman, di rumah aman, nggak makan, nggak pusing, ada beras, ada gula, ada kopi, ada teh, kita bisa hidup. Nah, itu termasuk keamanan juga. Sebab yang jadi penjahat kan orang lapar, orang yang nggak punya apa-apa kan, nah, itu yang bikin nggak aman. Jadi keamanan itu mencakup semua. Nggak ada kegiatan apapun yang tidak pakai keamanan. Ya kan? Sampai orang mau sehat itu keamanannya dokter. Dokter itu termasuk keamanannya manusia. Harus di-maintain gitu ya. Nah, jadi itu gambarannya gitu. Jadi pertemuan hari ini baru snowball. Ini baru kita mengumpulkan siapa yang mau, ayo kita sama-sama dukung Amin. Kita nih mempunyai aspirasi yang sama, mau dukung Amin nomor 1. Ada lagi mau ikut, silahkan. Jadi ini baru Anda lihat segini, besok akan tambah lagi. Ini dari daerah dah pulang dia akan dapat masukan lagi, pendukung lagi, bergabung ya. Ini kan hampir seluruh Indonesia yang datang. Baik 234-nya maupun PP-nya, maupun Sabmanya, 3-3-nya. Ya kalau sama belum mencakup seluruh provinsi ya, ini baru 27. Kalau PP kan sudah seluruhnya. Kalau PP sudah sampai ke pelosok, sampai ke desa. Ya. Dan justru masyarakat desa itu yang paling disiplin, bayar pajak segala macam, itu tidak menikmati. Ya kan? Bibit palsu, pupuk palsu. Akhirnya kita makan apa? Tanaman palsu kan? Anies isu lainnya. Soal ini Pak, soal apa? Enggak, yang tadi soal itu. Kita rencana mulainya di Jakarta. Nanti dikabarin sisa di mana. Mas Anies soal ini, apakah KPK perlu dievaluasi setelah Firly Bahuri menjadi tersangka? Ya. Menurut Mas Anies, apakah KPK perlu dievaluasi setelah Firly Bahuri? Enggak, saya seperti sampaikan kemarin. Berada di dalam KPK, baik menjadi komisioner maupun menjadi staf, harus menjaga standar kegiatan kesehariannya mengikuti prinsip etika yang tinggi. Jadi kode etik itu harus dijaga. Jangan hanya mengikuti aturan hukum, tapi aturan kepatutan. Karena itu seperti saya sampaikan kemarin, bahwa bila kami mendapatkan amanat, maka semua komisioner KPK harus menandatangani kesediaan untuk mengundurkan diri jika terbukti melanggar kode etik. Jadi melanggar kode etik saja itu harus mundur. Kenapa? Karena di lembaga ini kita titipkan amanat untuk membersihkan korupsi. Nah, bagaimana mungkin kita membersihkan korupsi kalau yang mau membersihkan tidak menjaga etika? Jadi bukan sebatas hukum, bahkan menurut saya saat ini itu terlalu longgar. Untuk KPK standarnya kode etik, bukan pelanggaran hukum. Dan itu harus dijaga. Jadi ini jadi pelajaran supaya tidak berulang lagi di masa yang akan datang. Tadi PKS mengatakan IKN tetap di Jakarta, ibu kota tetap di Jakarta kalau menang. Ini sejalan Mas Anies dengan PKS. Nah, nanti saya sudah jawab tadi, pakai yang tadi aja. Mas Anies intinya berarti apakah KPK Ridwan Kamil menyatakan kalau di Jawa Barat ini PD 60% suara masuk ke Prabowo Gibran, itu gimana Pak? Itu kan masa depan ya. Apa yang kita bisa jawab tentang masa depan? Kita lihat aja nanti hasilnya. Ya. Kita akan kampanye di banyak tempat. Oke, gitu ya, makasih.